ternyata saya dengar alat-alat kesehatan ribut di dalam karena masing-masing pejabat bawa pengusahanya. Saya nggak putus-putus. Di koran sih berasan udah mau import sekian itu alatnya. Tapi di dalam ternyata masing-masing punya sponsornya sendiri. Karena ini masalah sebab akibat. Ekonomi hanya akibat. Sosial akibat. Maka yang harus diselesaikan sekarang, iya sebabnya. Iya bagaimana mengurangi dampak daripada virus itu. Seperti kita lihat di Indonesia, tanggal 3 Maret masih dikatakan 2. Sekarang sudah 7.000 lebih. Artinya dalam 1,5 bulan itu naik 3.000 kali. Kesimpulannya apa yang dilakukan? Ya kita selesaikan sebabnya. Karena itulah maka masyarakat tetap diminta tinggal dulu. Ingin akibatnya Anda tidak kerja, akibatnya ekonomi tidak jalan. Tidak ada cara lain. Terima kasih sedikit sama Prabowo, nggak kedengeran suaranya. Tapi dia tidak tanda tangani semua proyek pembelian alutsista yang markupnya lebih dari 10%. Itu dia menghemat sekitar 3,4 miliar dolar diam-diam. Total 50 triliun. Karena biasanya markup pembelian alutsista itu ratusan persen, ada yang ribuan persen. Indonesia nggak masuk. Padahal Pak Jokowi 6 tahun terakhir selalu bilang, come to Indonesia, invest to Indonesia. Nggak ada hasilnya, mohon maaf Pak Jokowi. Untuk itu kita jangan lagi jadi antek Cina. Rupiah bisa anjlok ke 20.000 kok. Maaf Pak, kita Tionghoa ketakutan dibakar, digebukin, kita tutup toko kita. Otaknya ini kan cuma ngutang. Wah, ini mah pintu masuk buat ngerampok lagi. Buat bikin skandal lagi, skandal BLBI, skandal Senturi, skandal apa lagi. Kok nggak belajar dari sejarah? Pejabat itu mesti punya tanggung jawab publik. Fokus untuk menyelesaikan, menghambat corona. Ya, yang lain-lain tuh secondary. Kita minta Menteri Sosial, Menteri Keuangan, minggu ini semuanya harus bisa jalan. Ini sudah sangat mendesak sekali. Dampak COVID ini telah menyebabkan ekonomi global kemungkinan masuk di dalam resesi. Koreksinya bisa minus 2,2 menurut Economist Intelligence Unit. Pasar surat utang negara, indeks harga saham, dan nilai tukar rupiah semuanya mengalami tekanan yang cukup besar. Nilai tukar rupiah kita sempat terdepresiasi hingga di atas 17%. Dalam skenario berat, kita perkirakan bisa ada kenaikan 2,9 juta orang pengangguran baru. Krisis keuangan akibat corona bisa jauh lebih serius dari krisis keuangan tahun 98 maupun tahun 2008. Saran saya kepada Bapak Jokowi agar segera mengeluarkan Perpu. Salah satu usulan Hotman Paris adalah agar Bapak Jokowi segera mengeluarkan Perpu untuk sementara. Politisi Indonesia itu adalah politisi yang sangat gampang berubah. Tidak tahu bahwa bagaimana Pak Harto hanya ada hitungan hari, dia bisa berbelok menjadi melawan Pak Harto. Dan rakyat semakin berat ekonominya sehingga terjadi kekeringan keuangan dan jadi ekonomi formal mengalami gangguan bulan Mei. Kemudian rakyat menghadapi krisis mulai Mei dan Juni. Kemudian di situ juga habis Lebaran, yang butuh uang besar sekali, dan di saat itu juga saya pikir dampak ekonomi global dari corona ini sudah mencapai puncaknya di bulan-bulan Mei dan Juni, dan menjatuhkan pemerintah. Akhirnya harga barang di dalam negeri akan ikut naik, harga nggak bisa dikendalikan, akhirnya pemerintahnya juga akan jatuh. Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur jikalau terjadi kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden, maka tugas-tugas kepresidenan akan dipegang Menhan sampai terpilihnya kembali presiden dan wakil presiden definitif. Kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat, Anda sudah bergabung dengan channel ini dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you.
Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Sebagai besar usaha atau bisnis sekarang ini mengalami masalah kemunduran. Mungkin 90% dunia usaha mengalami itu. Mulai dari penerbangan, hotel, restoran tadi disampaikan, perdagangan, industri, banyak masalah. Pertanian tentunya sebagian masih jalan karena permintaan tidak akan menurun. Itu industri-industri yang industri masker contohnya jalan, malah permintaannya luar biasa. Industri kesehatan jalan. Jadi memang, tapi sebagian besar mengalami masalah. Itu kita hadapi. Kalau dunia usaha mengalami masalah, berarti orang tidak bekerja. Tidak bekerja berarti pendapatan kurang. Tidak pendapatan kurang berarti kemiskinan. Jadi pengangguran akan naik, kemiskinan. Di lain pihak karena usaha itu jalan dengan baik, maka akibatnya juga pajak turun. Akibat pajak turun, maka tentu pendapatan negara turun. Di lain pihak, akibat krisis itu di mana pemerintah harus memberikan jaminan sosial, maka pengeluaran pemerintah dalam bidang sosial itu justru harus naik, kan diberikan itu. Jadi inilah kejadiannya yang tidak bisa kita lepaskan. Ini kita mengalami berbagai bencana alam, contohnya apakah tsunami di Aceh atau di Jogja, di gempa Merapi di Jawa Barat. Yang kita selesaikan akibatnya. Begitu tsunami 1 hari selesai, akibatnya kita selesaikan. Tapi sekarang ini kita harus menyelesaikan sebabnya dan sekaligus akibatnya. Kalau penyelesaiannya seperti konflik, kita hanya selesaikan sebabnya. Akibatnya akan selesai juga. Nah, inilah bencana terbesar ini menjadi masalah impact-nya kemana-mana. Kita pernah juga mengalami masalah krisis ekonomi tahun 98. Tapi waktu itu yang kena cuma 3 negara besar, Indonesia, Thailand, Korea. Kita masih bisa minta bantuan, kemudian ke IMF, ke Jepang, sepertiga IMF, sepertiga Jepang, dan juga negara-negara lain. Dan itu kita lalui walaupun dengan pengorbanan yang besar juga, karena akibat blanket garansi yang dipakai. Krisis 98 hanya lebih besar Amerika, memang punya dampak, tapi tidak sebesar kita. Inilah bencana yang melanda, yang semua orang khawatir kena. Seluruh dunia akan kena. Jadi boleh dikatakan dan kecepatannya tinggi sekali. Seperti kita lihat di Indonesia, tanggal 3 Maret masih dikatakan 2. Sekarang sudah 7.000 lebih. Artinya dalam 1,5 bulan itu naik 3.000 kali korban itu. Sama di Amerika, lebih hebat lagi kecepatannya. Nah, semua itu menyebabkan sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi menjadi masalah. Jadi bukan hanya kita hadapi, tapi sekarang kita sudah alami, walaupun mungkin belum puncaknya. Jadi artinya kita harus memprioritaskan, selesaikan sebabnya, yaitu menyelesaikan. Tapi menyelesaikan sebabnya, masalahnya akan berkorban ke bidang-bidang lain, sosial ekonomi. Itu akan terjadi. Tinggal pilihan-pilihan saja seperti itu. Itu yang pandangan kita pada dewasa ini. Karena ini masalah sebab akibat. Ekonomi hanya akibat. Sosial akibat.
Maka yang harus diselesaikan sekarang, iya sebabnya. Iya bagaimana mengurangi dampak daripada virus itu. Jadi kita harus segala upaya kita, segala kemungkinan dana kita menyelesaikan dulu sebabnya. Sambil bersama-samaan kita juga menyelesaikan akibatnya. Itu tentu harus seperti itu. Jadi kalau kita tidak selesaikan sebab, tapi kapanpun akibatnya akan terjadi. Namun tentunya berbeda dengan Cina dia keras dalam penyelesaiannya, tapi dia mempunyai kekuatan ekonomi yang lebih kuat dari kita, sehingga walaupun dia tutup kotanya, tapi dia bisa selesaikan masalah ekonomi dan sosialnya masyarakatnya. Tapi ini kita tentu mempunyai batasan-batasan tertentu. Jadi apabila apa yang kita lakukan, ialah bagaimana menjaga semangat masyarakat untuk tetap bisa terjadi. Ini pilihan yang tidak ada komprominya. Tidak mungkin kita mengatakan ya kita selesaikan virusnya, tapi kita jalankan ekonomi juga. Ini tidak bisa terjadi karena semua mempunyai risiko. Tapi tidak ada suatu pilihan yang tidak punya risiko. Tetap tersedia kebutuhan pokok masyarakat harus dijaga itu. Karena tidak mungkin kita mengatakan ayo investasi. Siapa yang ingin berinvestasi dalam keadaan begini? Ayo turis data, tidak mungkin itu terjadi. Kita jalankan perdagangan. Siapa yang mau beli dalam kondisi hari ini? Jadi bertahan ekonominya supaya masyarakatnya harus memenuhi kebutuhannya dulu. Kemudian kita selesaikan mengurangi sebabnya, maka akan kita pelan-pelan akan baik. Ekonomi kita bisa selesaikan. Kesimpulannya apa yang dilakukan? Ya kita selesaikan sebabnya. Karena itulah maka masyarakat tetap diminta tinggal dulu. Ingin akibatnya Anda tidak kerja, akibatnya ekonomi tidak jalan. Tidak ada cara lain. Bahwa sebelum ada corona, ekonomi kita udah masalah. Saya bicara dengan Ketua Asosiasi Tanah Abang, Glodok, dan lain-lain. Rata-rata penjualan udah drop. Sejak tahun 2017, 18, dan 19. Maaf Pak, kita Tionghoa ketakutan dibakar, digebukin, kita tutup toko kita. Tapi sebulan kemudian kita buka lagi, hidup lagi. Daya beli nggak sehancur seperti hari ini. Malah izinkan, malah ada rencana mau kasih insentif sekian miliar untuk membantu meningkatnya turisme. Yang kedua kita nyewa buzzer. Jumlahnya cukup besar. Bayangin masalahnya corona, masalah kesehatan, yang disewa itu buzzer. Ini pemerintah pikir dia bisa menyelesaikan masalah dengan misinformasi dan buzzer gitu. Disalahkan hanya corona, bukan kebijakan sebelumnya yang super konservatif, yang ngawur. Indonesia bakal anjlok minus 2%. Sebetulnya ini hanya alasan yang dicari-cari untuk menjustifikasi, memberikan alasan bahwa budget defisit bisa ditingkatkan dari minus 3% GDP ke 5% GDP. Mohon maaf, ini berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar Konstitusi. Karena hak budget itu ada di DPR. Kok bisa aja tiba-tiba pemerintah punya hak buat ngubah APBN seenaknya? Kan sudah ada mekanismenya. Kalau ada apa perubahan indikator makro, tinggal dibikin RAPBN perubahan. Ya dari dulu waktu krisis juga kita sampai 4 kali. Wah ini mah pintu masuk buat ngerampok lagi. Buat bikin skandal lagi, skandal BLBI, skandal Senturi, skandal apa lagi. Kok nggak belajar dari sejarah? Pejabat itu mesti punya tanggung jawab publik. Bikin kasus yang merugikan negara triliunan, bisa lolos. Nah ini juga hal yang saya kira diitukan oleh fokus untuk menyelesaikan menghambat corona. Ya, yang lain-lain itu secondary. Terima kasih sedikit sama Prabowo, nggak kedengeran suaranya. Tapi dia tidak tanda tangani semua proyek pembelian alutsista yang markupnya lebih dari 10%. Itu dia menghemat sekitar 3,4 miliar dolar diam-diam. Total 50 triliun. Karena biasanya markup pembelian alutsista itu ratusan persen, ada yang ribuan persen. Cicilan hutang kita itu setahun 650 triliun.
seperempatnya kira-kira 25%-nya itu bilateral dan multilateral. Kan banyak yang sok jago, ngaku hubungan internasionalnya hebat, kenal si ini, kenal si itu. Ini waktunya telepon kepala-kepala negara, kita delay dulu pembayaran ini 6 bulan. Nanti kita bayar lagi. Katanya banyak, hubungan internasionalnya hebat. Mana? 3/4-nya itu bon-bon swasta. Yang bunganya selama ini ketinggian. Dulu 7%. Terakhir Menteri Keuangan nerbitin bon 4,5% atau 4,3%. Saya mohon maaf, Presiden Duterte, Presiden Filipina yang ekonominya lebih gawat dari kita, lebih susah dari kita, nerbitin bon, yieldnya hanya 2%. Kita 2 kalinya lebih mahal. Canggih banget Duterte. Ternyata saya dengar alat-alat kesehatan ribut di dalam karena masing-masing pejabat bawa ininya, bawa pengusahanya. Saya nggak putus-putus. Di koran sih berasan udah mau import sekian gitu alatnya. Tapi di dalam ternyata masing-masing punya sponsornya sendiri. Bejat ini sistemnya. Ya. Harusnya kan cepat bertindak dan sebagainya. Jadi 200 triliun kita spend untuk menyelesaikan masalah corona ini secepat mungkin. Karena kalau kita lakukan itu, nanti semua masalah yang lainnya ikutannya akan selesai. Sumbernya mati. Nah yang kedua 300 triliun kita pakai untuk bantu rakyat miskin dan pekerja harian. Tapi caranya jangan dikasih paket-paket, karena paketnya dia nggak perlu kok. Paket ini, paket itu ada 10 item. Yang dia perlu kan beras. Yang dia perlu itu telur, ikan asin, minyak goreng. Ya, atur dong gitu. Pakai kalau perlu BRI. Karena saya nggak percaya kalau ormas dipakai nyalurin uang atau birokrasi kita pasti ditilap. Kalau saya sih sederhana. Kalau ada yang punya account balance-nya 0,5 juta. Kita kasih 1 juta. Yang nggak punya account kita minta bikin account ATM sama BRI yang di atas 17 tahun. BRI itu punya cabang di seluruh Indonesia, punya satelit, suruh rakyat bikin ATM selama 17 tahun, di atas 70 tahun. 1 juta per anak atau apa. Sehingga betul-betul sampai sama rakyat. Nah kalau kita lakukan itu, bank juga istilahnya penetrasi bank lebih tinggi. Yang kedua kalau lain kali ada masalah lagi kita udah tahu caranya. Saya awal corona udah bilang, hentikan semua proyek infrastruktur ini fokus di dalam food production. Kenapa? Pada skala global akan terjadi kekurangan makanan. Jadi bukan hanya karena panic buying. Selain panic buying, consumption naik 10%, supply turun 25%. Makanan, sayur-sayuran, buah-buahan. Sayur-sayuran cuma 2 bulan, lain-lain 3 bulan. Bawang putih yang selalu kita import hampir belasan triliun. Kita tanam. Memang selama ini hanya bisa di Brebes sama Pati. Minta teman-teman IPB, ada dong tanah di tempat lain yang bisa. Nah kalau setahun kita bisa 3 kali produksi, tahun depan kita eksportir bawang putih. Jadi krisis ini kita gunakan sebagai kesempatan untuk memacu food production. Bagi kita sepenuhnya di Cina, kita harus keluar dari Cina secepat mungkin. Pemerintah Jepang, Perdana Menteri Abe, kasih insentif buat perusahaan Jepang buat keluar dari Cina. Tapi kemana mereka pergi? Ternyata mereka hanya mau pergi ke Vietnam, mereka hanya mau pergi ke India dan ke Meksiko. Indonesia nggak masuk. Padahal Pak Jokowi 6 tahun terakhir selalu bilang, come to Indonesia, invest to Indonesia. Nggak ada hasilnya, mohon maaf Pak Jokowi. India 7%, lain-lain 7%, mereka ke sana dulu. Jadi pompa dulu ekonomi di dalam negeri. Para analis mengatakan 3 negara ini akan jadi economic superpower dalam 10 tahun yang akan datang. Yaitu Vietnam, yaitu India, yaitu Meksiko. Menurut saya kalau kita canggih, kita cerdas, Indonesia bisa the 4th economic superpower dalam 10 tahun yang akan datang. Untuk itu kita jangan lagi jadi antek Cina. Ada ide mau nyetak uang.
printing money. Mohon maaf, printing money pada saat pemerintahnya itu tidak kredibel, banyak KKN and abuse of power, printing money itu bahaya sekali. Pasti inflasi. Rupiah bisa anjlok ke 20.000 kok. Kecuali pemerintahnya jauh lebih kredibel hari ini. Adanya COVID, maka baseline untuk 2020 menjadi berubah sangat besar, sangat signifikan, bahkan sangat fundamental. Kita semua tahu bahwa COVID telah menyebabkan dampak yang luar biasa besar dari sisi kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Dampak COVID ini telah menyebabkan ekonomi global kemungkinan masuk di dalam resesi. Kalau proyeksi yang tadinya IMF menyebutkan tahun 2020 itu ekonominya diperkirakan tumbuh 3,3%, maka revisinya mereka akan menjadi negatif tahun ini. Koreksinya bisa minus 2,2 menurut Economist Intelligence Unit, atau berdasarkan Fitch Rating Agency, tahun ini global growth mungkin ada di kisaran minus 1,9. Ini artinya dunia akan kehilangan potensi GDP yang tahun ini seharusnya tercipta sebesar 5 triliun US dollar. Ini hampir seukuran dengan 1 GDP Jepang saja, hanya karena akibat COVID yang menyebabkan pengaruh kepada kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Di Indonesia, untuk menunjukkan pengaruhnya dari COVID ini, kita bandingkan pada saat terjadinya Global Financial Crisis tahun 2009, atau waktu terjadinya taper tantrum tahun 2013, atau waktu terjadinya 2018 normalisasi kebijakan Federal dengan menaikkan Federal Reserve dengan menaikkan suku bunga, atau tahun lalu waktu terjadi apa yang disebut trade war. Dalam tahun-tahun yang sulit tersebut, Indonesia masih mampu menjaga arus modal di pasar keuangan kita. Contohnya waktu Global Financial Crisis kita masih mendapatkan net inflow sampai mendekati 70 triliun. Pada saat taper tantrum merosot ke 36 triliun. Waktu tahun 2018, waktu Federal Reserve menaikkan suku bunga, net capital inflow di pasar uang drop ke 7,3. Namun, tahun ini dalam 3 bulan saja Januari-Maret, capital inflow ke Indonesia justru mengalami negatif. Terjadi minus 148,8. Inilah yang menyebabkan kenapa di pasar surat utang negara, indeks harga saham, dan nilai tukar rupiah semuanya mengalami tekanan yang cukup besar. Kita lihat yield Sun 10 tahun kita sempat naik di atas 8, indeks harga saham kita mengalami penurunan tajam di koreksi 27,9%, dan nilai tukar rupiah kita sempat terdepresiasi hingga di atas 17%. Nah, ini situasi yang menjadi kondisi untuk baseline kita melakukan bagaimana langkah di tahun 2020 dan nanti di 2021. Untuk GDP saat ini kita mengestimasi dalam kondisi berat dan sangat berat. Baseline kita di 5,3 akan mengalami tekanan pada level turun pertumbuhannya sampai di level 2,3%. Bahkan dalam situasi sangat berat, mungkin juga bahkan menurun sampai negatif growth. Ini pasti akan menyebabkan pengaruh ke dampak sosial dan pembangunan kita. Angka kemiskinan kita mungkin akan meningkat dalam skenario berat, bisa naik menjadi tambahan 1,1 juta orang, atau dalam skenario lebih berat, kita akan menghadapi kemungkinan tambahan kemiskinan 3,78 juta orang. Angka pengangguran yang selama ini sudah menurun seperti kemiskinan dalam 5 tahun terakhir juga kemungkinan akan mengalami kenaikan. Dalam skenario berat kita perkirakan bisa ada kenaikan 2,9 juta orang pengangguran baru, dan kalau skenario yang lebih berat bisa sampai 5. Ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang kau bagikan. Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi. Terima kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe
Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.